Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Safarhan, NPM 2101301097. Saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural dan kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Yang pertama, untuk pendahuluan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman yang tinggi dan bahkan keberagamannya cenderung pluralistik. Menurut Ari Maksum, kemajemukan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua kacamata, yakni kacamata mendatar atau horizontal dan kacamata tegak atau vertikal. Yang dimaksud horizontal di sini meliputi etnis, bahasa daerah, suku, agama, makanan khas, dan adat istiadatnya. Sementara untuk yang vertikal meliputi pekerjaan, penghasilan, pemukiman, dan tingkatan sosial di masyarakat. Pendidikan multikultural diperlukan agar masyarakat kita dapat lebih mengetahui bahwasannya menjaga kerukunan antar sesama itu penting. Di dalam pendidikan multikultural, setiap kultur dan budaya yang ada terletak pada strata yang sama. Tidak ada kultur maupun budaya yang lebih tinggi. Pendidikan agama Islam seringkali dianggap kurang bermakna. Bahkan banyak yang mengecap pendidikan agama Islam menimbulkan perilaku dan sikap serta didik yang cenderung eksklusif dan fanatik. Sikap inilah yang dianggap dapat memunculkan sikap intoleran terhadap keberagaman yang ada di masyarakat, khususnya keberagaman agama atau keyakinan antar sesama. Oleh sebab itu, agar sejalan dengan pendidikan multikultural, maka pendidikan Islam masa kini diharuskan dapat membentuk peserta didik yang religius dan memiliki sikap toleransi untuk hidup bersama dengan orang yang berbeda suku maupun agama. Pokok pembahasan kali ini ada 4, yakni yang pertama definisi pendidikan, yang kedua pendidikan agama Islam, yang ketiga pendidikan multikultural, dan yang terakhir keterkaitan antara pendidikan multikultural dan pendidikan agama Islam. Yang pertama, definisi pendidikan. Pendidikan ialah suatu kegiatan untuk menjadikan mutu atau nilai sumber daya manusia pada suatu wilayah menjadi lebih tinggi. Selain pendidikan spekulatif, ada pula yang disebut pendidikan budi pekerti, yang dapat diartikan sebagai pendidikan nilai moral, kepribadian, personalitas, maupun akhlak. Pendidikan ini dimaksud supaya keterampilan peserta didik dapat meningkat dalam mengambil keputusan positif maupun negatif dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai jembatan bagi manusia untuk mendapatkan ilmu baik akademis maupun non-akademis. Tak hanya itu, pendidikan juga sejalan dengan fitrah manusia yang selalu ingin bertumbuh. Yang selanjutnya yakni pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam terdiri dari 3 langkah kegiatan pembelajaran, antara lain tilawah, yang berarti membaca syair-syair Allah Subhanahu wa Ta'ala, takziah, yang berarti mensucikan jiwa, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Pendidikan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bersumber dari Al-Quran untuk membentuk masyarakat yang mengakui akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari pendidikan agama Islam, maka kehidupan duniawi dan akhirat akan terjamin. Akhlak yang baik tercipta dari interaksi internal yang juga dapat mempengaruhi penampilan, sikap, tingkah laku, dan amalan. Namun, akhlak ini juga harus dilatih dengan amalan-amalan yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam, seperti sholat malam atau tahajud, membaca Al-Quran, menjaga silaturahmi dengan sesama, dan puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Lalu untuk yang selanjutnya, yakni pendidikan multikultural. Istilah pendidikan multikultural secara etimologi terdiri dari 2 kata, yaitu pendidikan dan multikulturalis. Secara keseluruhan, multikulturalisme dapat diartikan sebagai keberagaman budaya perwujudan dari keragaman asalnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultural tidak dikenal sebelum Perang Dunia II. Pendidikan multikultural mulai berkembang sejak dekade 60-an, di mana pada saat itu diawali kelompok-kelompok minoritas yang menuntut koreksi atas kebijakan de facto yang sangat lama. Pada akhirnya, pendidikan multikultural menemukan momentumnya pada dekade 70-an, di mana sebelumnya sudah dikembangkan di Amerika Serikat tentang pendidikan interkultural. Dari masa ke masa, pendidikan multikultural semakin relevan dan timely. Dengan kata lain, pendidikan multikultural merupakan gejolak bagi mereka yang mencari persamaan hak, termasuk hak atas pendidikan yang setara.
Lalu yang terakhir, keterkaitan antara pendidikan multikultural dan pendidikan agama Islam. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, maka bisa dilihat keterkaitan antara pendidikan multikultural dan pendidikan agama Islam ada pada pengakuan hak asasi manusia. Maka salah jika menganggap pendidikan Islam bukanlah pendidikan yang manusiawi. Memang Islam menghormati hak asasi manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Akan tetapi tetap ada batasan-batasan yang harus ditaati agar tercipta kehidupan yang proporsional. Karena pendidikan Islam juga tidak melupakan kepentingan orang lain. Walaupun manusia diberi kebebasan, namun kebebasan tersebut tidak membuat manusia dapat berbuat seenaknya. Dalam Islam, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terikat oleh tanggung jawab dan tidak melanggar nilai-nilai agama dan aturan perundang-undangan di wilayah setempat. Lalu untuk kesimpulan dari materi kali ini, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural lahir dari adanya keinginan agar manusia memiliki hak asasi yang sama. Pendidikan multikultural tidak mengenal sekat-sekat pada umat manusia. Hal inilah yang menjadikan pendidikan multikultural dapat diterima di masyarakat dunia. Ada juga pendidikan agama Islam yang menjunjung tinggi pengembangan akhlak maupun akidah. Manfaat dari mempelajari pendidikan agama Islam adalah selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Kedua metode pendidikan tersebut memiliki keterkaitan, yakni dalam hal pengakuan hak asasi manusia. Kedua metode pendidikan tersebut percaya bahwasannya manusia bebas memilih dan menentukan bagaimana tingkah lakunya. Namun, kita tetap harus mengikuti nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, kata maupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.